Selamat datang di video presentasi saya. Saya Marfredo Tianyahu dengan NIM 2455011013. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang tugas RPC saya. Jadi kita akan melihat tiga protokol RPC, tradisional, gRPC, XML RPC, dengan fitur keamanan dengan JSON Web Token dan manajemen file yang berupa upload dan storage untuk gambar. Pertama saya akan menjelaskan tentang auth helper. Ini adalah fungsi pengguna yang saya gunakan untuk generate dan verify token di setiap protokol RPC yang kita gunakan di project ini. Jadi ada payload berupa berapa lama ekspirasi token, yaitu 30 menit, dan usernya berupa admin. Sebagai tambahan, dan mereturn token yang sudah di-encode dengan payload, secret key yang kita buat di atas ini, dan algoritma HS256. Sama halnya dengan verify token, kita decode menggunakan JWT dengan token secret key dan algoritma HS256. Masuk ke server, pada inisiasi dia mencari folder uploads. Jika tidak ada, maka dia akan membuat sebuah folder dengan nama uploads di directory yang sama. Testing saya akan hapus file yang setelah diupload sebelumnya. Jadi, kita juga inisiasi storage file, yaitu yang berada di root project ini. Kita lihat counter berupa 0. Jadi ada function private update counter membuka storage file, yaitu search JSON, dan menambah counter 1. Call function adalah function yang kita gunakan untuk memanggil fungsi lain yang berupa private. Jadi, misal kita ingin memanggil update counter, kita menggunakan fungsi increment dengan token, function name, dan parameter jika diperlukan. Kemudian dengan function upload image, gunakan self, token, file name, dan data image byte yang sudah di-encode menjadi string base64. Jadi kita cek apakah valid tokennya, adakah file name ataupun encoded stringnya. Jika tidak ada, file nama dan data gambar tidak boleh kosong. Jika ada, maka kita menggunakan fungsi process image yang menerima file name dan data image. Data image kita decode menggunakan base64 menjadi image bytes. Lalu kita buat save path, yaitu membuat file baru. Kita buat file baru dengan file name yang sama, dan kita tulis image bytes dalam dalam file yang baru itu. Lalu kita bisa buka image tersebut dengan object image ini dari library PIL. Dengan itu kita bisa return metadata dengan status sukses. Tetapi jika ada exception, kita return 422 gagal proses file winner. Ini jika image bytes tidak ada atau tidak valid. Lanjut ke klien. Klien membuka proxy ke port 8000 dan generate token. Kita beri file name, yaitu test image png, sama dengan yang di folder. Kita pastikan ada. Jika tidak ada, akan error client, file tidak ditemukan. Jika ada, kita coba buka file, buat encoded string, yaitu base64 string, di-decode menjadi string UTF-8. Kita coba upload. Karena kita buat request, kita bisa call function increment yang akan increment counter di storage.json. Lalu kita upload image dengan token, image file name, dan string yang kita encode menggunakan fungsi ini. Jika sukses, kita akan menerima semua respons. Jika gagal, akan ada kode error dan pesannya. Pertama-tama saya akan pindah ke folder socket/interaktif. Untuk kedua terminal, kira saya akan jalankan server.python. Terminal berjalan. Lalu client.python di terminal kanan. Coba upload.
200, oke, upload dan proses test image. Ini kita lihat sama metadata, dan karena kita menggunakan call function increment, maka storage di JSON naik jadi 1. Misalkan kita buat nama image yang salah, klien akan tidak menemukan file. Ini file yang kita upload dan ini hasil uploadnya. Untuk tes apakah jika token salah, kita bisa menggunakan quotes token salah. Ini kita akan coba upload, tapi masuk ke exception di else. Gagal upload 401 invalid token. Ini yang dapat saya sampaikan tentang traditional RPC. Selanjutnya kita ke gRPC. Oke, saya telah membuka folder gRPC yang terdapat di rpc/gRPC. Ini pertama-tama saya membuat processor.proto. Di sini adalah seperti framework untuk tipe counter request response untuk setiap function. Jadi ada request, ada response. Untuk generate-nya, generate db2.py. Pertama-tama kita masuk ke server. Sama dengan traditional RPC, kita menemukan search di JSON di root. Untuk increment kita +1 di storage di JSON. Jadi untuk sekarang masih 2. Untuk upload file, kita buat self request. Request yang terdapat dari processor.photo. Jadi ada bytes dan file name dan token. Kita cek apakah valid menggunakan auth wrapper yang sama dengan traditional RPC. Kita coba buat file baru dan simpan bytes tersebut dalam file baru. Kita buka dengan pillow lagi dan return metadatanya. Untuk memulai, kita menggunakan function serve. Ketika klien, kita buat token dengan auth helper. Lalu kita sambungkan dengan localhost 50.051. Lalu kita testing increment increment counter. Jika error, maka akan muncul errornya. Jika berhasil, akan diberikan nilai sekarang. Untuk upload gambar, kita gunakan yang sama, test image.png dengan folder upload kosong. Kita mulai demo. Saya akan masuk ke rpc/grpc. Pertama kita running server terlebih dahulu. Jadi saat saya jalankan, counter akan naik ke 3 dan uploads akan menerima file baru. Kita lihat counter berubah 3 dan ada image yang sama persis dengan yang kita upload. Sekian tentang gRPC. Kita lanjut ke XML RPC. Untuk server, kita buka lagi storage di JSON. Jadi dengan storage JSON yang sama, berupa 3 counter. Segmentation adalah yang memanggil fungsi private ini. Jadi jika get counter, kita panggil handle counter, upload, handle upload. Dan juga verifikasi token menggunakan auth helper yang sama. Pertama-tama handle counter, state management persistent dengan storage JSON. Kita buka storage file dan tambahkan counter +1. Jika sukses, kita kasih new value sama dengan isi dari counter. Untuk handle upload, kita menerima data berupa byte yang sudah dibungkus oleh XML RPC client.binary.
Jadi bedanya dengan traditional RPC dan di RPC tidak perlu lagi kita decode dari base64 ataupun encoded string. Langsung file byte sama dengan data. Ini kita buka file bytes data, lalu menerima metadata. Ini kita simpan file, membuat file baru, lalu isi dengan image byte yang kita terima. Return metadatanya. Di klien, kita sambungkan proxy ke port 9000 supaya beda saja sama yang RPC lainnya, lalu generate token seperti biasa. Kita gunakan function execute action. Sini kita berikan token dan fungsi yang ingin kita ambil, get counter. Kita coba untuk membuka image. Ini kosong, ini image yang ingin kita upload. XML RPC client, kita baca dan buat menjadi bungkus menjadi binary object, binary data. Jadi kita hasil upload, execute action, upload. Untuk parameter kita kasih binary datanya. Jika sukses, akan kelihatan metadata. Jika error, akan dapat message. Ini kita testing menggunakan invalid token juga di akhir. Ini saya sudah buka dua terminal. Jadi saya akan buka server.py. Kanan adalah client.py. Jadi kita lihat counter berubah jadi 4. Sukses new value 4, kita menerima metadata. Dan di server berupa 200 semua, kecuali di invalid token ini. Kita lihat test image dan uploaded sama persis. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton.